Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor beruk serang petugas keamanan gedung DPRD Kota Tanjung Balai. Kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri masa pandemi COVID-19 diduga rugikan negara hingga 24 miliar rupiah. Huta Sialagan, tempat seru belajar budaya dari suku Batak Marga Sialagan. Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri masa pandemi COVID-19 Alwi Mujahid Hasibuan dan Robi Mesa Nura kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan. Kuasa hukum Alwi Mujahid menyangkal pernyataan kerugian negara capai 24 miliar rupiah akibat korupsi tersebut. Alwi Mujahid Hasibuan, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, bersama rekannya Robi Mesa Nura, diduga terlibat kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri di masa pandemi COVID-19. Kamis pekan lalu, keduanya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan. Sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Dalam pembacaan nota keberatan, kuasa hukum terdakwa Alwi Hasibuan menyatakan kliennya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bukanlah satu-satunya pihak yang mengurus pengadaan alat pelindung diri COVID-19 tahun 2020. Pengadaan hingga tahap pembayaran telah diawasi dan didampingi oleh pihak inspektorat dalam gugus tugas COVID-19, sehingga seharusnya proses telah sesuai dengan peraturan, sehingga dakwaan jaksa tidak cermat. Perhitungan kerugian negara sebesar 24 miliar rupiah yang didakwakan jaksa melibatkan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Kota Palu, Sulawesi Tengah dianggap tidak tepat sebab yang berwenang menyatakan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui nota keberatan ini, penasehat hukum meminta terdakwa Alwi Hasibuan harus segera dibebaskan dari segala dakwaan. Yang tidak normal, itu yang sebenarnya paling utama dalam kasus ini. Nah, jadi baru tingkat kewenangan, ya terdakwa ini pengguna anggaran, tugasnya selalu jelas diatur. Nah, kan sangat aneh, semua ditimpakan kepada pengguna anggaran. Nah, jadi di situ sebenarnya yang titik tekan kami dalam eksepsi kali ini. Nah, yang menarik satu lagi, kerugian negara tadi saya sama dengar, yang hitung Fakultas Ekonomi, ya kawan-kawan semua dari Tadulako, dari Palu ya. Dalam persidangan, penasehat hukum juga meminta agar terdakwa Ali Mujahid Hasibuan ditangguhkan penahanannya, namun belum dikabulkan oleh majelis hakim. Tuti Alewe Luis melaporkan dari Medan. Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan barang bukti hasil tangkapan. Total ada lebih dari 38 kg narkoba jenis sabu-sabu. 38,5 kg sabu-sabu, 205 gram ganja, serta 193 butir pil ekstasi dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara Kamis siang pekan lalu. Sebelum dimusnahkan, dilakukan pengecekan kandungan zat masing-masing barang bukti oleh tim laboratorium forensik untuk memastikan keaslian barang bukti. Setelah dilakukan pengecekan, seluruh barang bukti dimusnahkan menggunakan mesin insenerator, disaksikan oleh seluruh tersangka. Narkoba yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari 19 kasus, ditangkap dari berbagai daerah termasuk hasil penyelundupan dari perairan Tanjung Balai Asahan, maupun perbatasan Medan Aceh, perbatasan Sumatera Riau, serta pengembangan kasus yang didapat dari Jakarta. Kasusnya ada 19 kasus dan tersangkanya ada 26. Teman-teman yang ada di sini adalah perwakilan, sebagian sudah dilimpahkan dan sebagian hari ini ditahti. Barang bukti teman-teman, media dari sabu 3
38 kilo lebih. Ke-26 tersangka yang saat ini sebagian ditahan di rumah tahanan berperan sebagai kurir, transporter, maupun pengedar. Hasil pengembangan tangkapan 19 kurir narkoba ini sebagian masih dalam tahap pengembangan untuk menjerat bandar dan sindikat jaringan lainnya. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Medan. Kasus lahan permukiman di Jalan Ade Irma Suryani, Pematang Siantar belum temukan titik terang. Warga berdebat dengan pihak PT PN 4 menolak pergi karena sudah tinggal sejak tahun 1940-an. Perdebatan terjadi antara beberapa warga di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dengan pihak legal PT PN 4 Regional 2 Jumat kemarin. Pihak PT PN 4 datang ke lokasi rumah warga dengan membawa satpam kebun dan aparat TNI, tanpa didampingi pihak kepolisian maupun pihak BPN. Warga selama ini kesal pihak PT PN 4 datang dengan membawa plang besar untuk dipasangkan di areal rumah warga. Sementara warga belum mendapat penjelasan bukti area tersebut milik PT PN 4. Warga sekitar daerah tersebut menyatakan sudah tinggal di sana sejak tahun 1940-an dan menolak tindakan PT PN 4 melakukan penggusuran. Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia ini kiranya dapat membantu kami. Kami berkeyakinan Pak Jokowi paling anti terhadap mafia tanah. Sementara pihak PT PN 4 menyatakan hadir hanya untuk mengosongkan satu rumah warga yang sudah menerima uang pengganti atau tali asih ke lokasi. Jika yang lain enggan pindah, pihaknya tidak mempermasalahkan. Kemarin kami sudah membayarkan sungguh hati kepada Ibu Agustina Silutonga sebesar 77.400.000. Pihak PT PN 4 hendak mengosongkan 1 dari 8 unit rumah warga di lokasi tersebut dengan alasan sudah memberikan tali asih. Hal ini sempat membuat antar warga berselisih. Lantaran pemberian tali asih tersebut tidak diketahui 7 pemilik rumah lainnya di lokasi tersebut. Informasi dari warga, sejak rumah ditinggali orang tua mereka, tidak ada pihak yang menyatakan daerah tersebut milik PT PN 4 dan mendadak ada pihak PT Perkebunan mengklaim memiliki hak guna bangunan di wilayah tersebut. Ena Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Huta Sialagan, desa wisata di Pulau Samosir. Di sana Anda bisa belajar soal peradaban hukum di masa lalu serta budaya dari suku Batak khususnya marga Sialagan. Huta Sialagan, sebuah desa yang ada di Desa Ambarita, Pulau Samosir. Di desa ini terkenal dengan batu persidangannya yang dinilai sebagai peradaban hukum yang lahir di tanah Batak atau saksi sejarah penegakan hukum yang berkeadilan di Pulau Samosir. Selain itu terdapat jajaran rumah adat Batak, mulai dari rumah Bolon, rumah Siamporik, dan rumah Sibola Tali. Namun yang tak kalah seru adalah panggung tarinya. Di sini pengunjung tak hanya melihat, tetapi juga ikut manortor atau tortor sambil memakai topi dan selendang ulos yang sudah disiapkan pemandu wisata. Gondang mula-mula atau tarian pembuka akan mengawali rangkaian hiburan untuk pengunjung. Lalu gondang somba atau tortor kehormatan. Nah, di sini tarian mulai seru. Namanya gondang marhusip atau tarian untuk mencari jodoh. Jadi pengunjung membuat lingkaran dan berputar. Lalu mereka berkumpul di tengah seperti saling berbisik berkenalan. Lihat tuh, wajah malu-malu kucing. Jangan-jangan beneran dapat jodoh di sini. Setelah itu gondang alop-alop atau tortor saweran. Pengunjung diminta memberikan retribusi seikhlasnya sekaligus melemparkan beras sebagai simbol menebar rezeki. Terakhir adalah gondang hasahatan si tio-tio atau tortor penutup. 2022 lalu Huta Sialagan rampung direvitalisasi. Penataan ulang pada 2020 hingga 2021 sebagai bentuk konservasi budaya dan menjadikan Huta Sialagan sebagai wisata yang menarik dan berkelas.
dulunya di sekitar, di sekelilingnya adalah penuh padat dengan rumah-rumah modern, dan saya bersyukur hari ini bisa melihat bahwa Huta Sialagan beserta lingkungan sekitarnya sudah direvitalisasi, sudah ditata kembali, sehingga restorasi ini akan kita harapkan selain untuk konservasi adat budaya, juga untuk destinasi pariwisata yang sangat menarik. Tiket masuk ke tempat wisata ini hanya Rp10.000 per orang. Dijamin Anda tak hanya belajar soal penegakan hukum mula-mula kala itu, tetapi juga terlibat langsung dalam keseruan budaya Batak dari Huta Sialagan. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Pulau Samosir. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.